Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dengan anak-anak kami melalui pelajaran jarak jauh. Jadi untuk itu selamat pagi dan salam sejahtera. Sampai jumpa pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat yang sangat berharga bagi kita. Dan hal ini perlu untuk kita syukuri. Anak-anak kami sekalian, ada pertemuan kita kali ini bertemu dengan judul di dalam pendidikan pelajaran agama Islam ini adalah prinsip-prinsip pernikahan. Dalam arti kata bahwa nikah itu adalah syariat yang untuk menggabungkan salah satu jenis kelamin laki-laki dan perempuan, yang dimana jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini adalah kodrat yang diberikan Allah kepadanya, yang dalam syariat Islam harus melalui akad dan nikah untuk memberikan suatu kehalalan bagi mereka untuk melakukan hubungan suami istri. Dalam Islam ada prinsip yang perlu kita lihat, bahwa arti pernikahan itu adalah mengumpulkan laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat untuk menikah. Misalnya dewasa, kemudian seagama yaitu agama Islam, kemudian rela sama rela, kemudian mereka di dalam kehidupan sudah saling mengenal di antara satu dengan yang lain. Anak-anak kami sekalian, kemudian berikutnya menurut Undang-Undang Pemerintah Nomor 1 Tahun 74 itu, bahwasanya pengertian pernikahan itu adalah untuk ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dan dengan tujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah bunyi bahwasanya peraturan dan undang-undang pemerintah nomor 1 tahun 74. Untuk itu dapat kita sikapi bahwasanya ada beberapa hal tujuan pernikahan itu yang harus kita cermati. Antara lain, yang pertama, tujuan pernikahan itu adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, yakni menyalurkan hawa nafsu dengan peraturan agama. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Dengan ketenangan hidup itu, maka manusia akan lebih mudah untuk merencanakan dan memberikan inspirasi-inspirasi baru dalam rangka membina rumah tangga. Kemudian berikutnya, untuk melindungi akhlak agar tidak terjerumus ke lembah zina. Sebab hawa nafsu ini apabila disalurkan tanpa melalui syariat dan peraturan dan perundang-undangan, maka hukumnya zina. Kemudian lagi berikutnya adalah untuk menghasilkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atani minal mutajawis afdalu min sab'ina raka'atan minal az." Salatnya orang-orang atau ibadahnya seseorang akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 derajat apabila dia melakukan setelah melakukan pernikahan. Kemudian berikutnya adalah untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah. Jadi pernikahan itu
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu adalah tujuannya salah satu itu, yakni menghasilkan keturunan yang baik-baik. Yang terakhir adalah untuk menegakkan rumah tangga yang islami dan yang sakinah beserta mawaddah dan pula warahmah. Anak-anak kami sekalian, hal ini Allah jelaskan dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Ar-Rum ayat 21. Surah Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu kasih dan sayang. Sungguh-sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anak kami sekalian, inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga anak-anak kami dapat mencermatinya, dan kemudian apa yang Bapak sajikan dan Bapak hantar ini nanti supaya dapat disalin, ya, kemudian disimpulkan, kemudian kirimkan nanti ke WA Bapak hasil kesimpulan kamu dari keterangan Bapak tersebut. Demikian saja pertemuan kita hari ini. Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat walaupun belajar dengan jarak jauh. Semoga di pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.